Ya, teman-teman, jumpa lagi hari ini ketemu Pak De ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jumpa hari ini seperti biasa kita kunjungin ke pohon-pohon kita yang ada. Ini yang ada di toko suka-suka. Di atas ya, di loteng perawatnya oke. Kita berbagi pengalaman dengan teman-teman, bincang-bincang sambil sharing ya sama teman kita. Yang jelas pada hari ini kita selalu berbagi ya. Karena di sini namanya fullnya ini sandigi semua. Ini ya yang jelas di sini tuh kesabaran luar biasa, pengelolaan. Seperti apa hasilnya kita cek. Oke. Nah, kembali juga pada sampaikan buat teman-teman untuk persiapan Road to the Max yang ada di lapangan Lumintang. Di sana ada pameran bonsai dan suiseki ya. Siapin pohonnya mulai sekarang, batunya sekarang, raih prestasinya. Karena kita nggak bisa terlepas dari pameran. Karena pamer itu ibaratnya sebagai barometer pasar. Nah, namun lebihnya di Demek sekarang buat pasar khusus. Ada pameran, ada pasar bonsai. Jadi dari tim panitia menyediakan tenda untuk bursa. Nanti ada kasirnya, satu pintu ya, ada sebagainya. Nanti teman-teman bisa nitip di sana. Pohonnya nanti ada harga pas langsung. Nanti teman-teman belanja, bisa langsung di sana lihat pohonnya seperti apa dan agaknya mana pohon yang berkualitas, mana tidak ke depannya jadi kelihatan di sana. Artinya harapan Pak De juga tampil di sana para petani, jualan di sana pun nitipnya harapan Pak De bahan-bahan yang berkualitas. Nah, yang membedakan kok pohon udah lengkap lebih murah daripada bahan tapi lebih mahal. Itu udah jelas. Jadi bahan yang lebih mahal itu punya prospek ke depannya lebih. Jadi adik-adik mau belajar lebih mendalam, lebih mendasar di sana. Jangan lupa kalau teman-teman lebih paham tentang bonsai, lebih mendalam ya, miliki dulu bonsainya, rawat sendiri ya, arahkan sendiri pelan-pelan, pada yakin pelan-pelan akan bisa. Karena dengan bisanya merawat, mengerjakan dikit-dikit akan muncul rasa dan logika. Nah, di sana teman-teman, oh ini konsepnya kurang begini. Oh, mahkotanya kurang begitu gitu. Kenapa? Kalau tanpa itu dilakukan, tak akan pernah bisa. Buktikan omong tadi. Ya, dan sering-sering kunjungin kontes, pameran, di sana banyak kita sharing sama teman-teman ya, mungkin ada juri silahkan. Nah, terkait juga penjurian, perlu pada sampaikan juga banyak nih yang sebelum kita bahas buat saya. Jadi perbedaan bonsai itu di kontes itu dalam arti perbedaannya begini. Tetap kembali bonsai itu mencari lawan. Namanya juga kontes, betul nggak? Siapa yang terbaik itu yang akan dipilih menjadi pohon yang berprestasi. Kenapa? Karena itu kan wujud fisik pohonnya ada. Mana yang pohonnya matang, mana anatominya lengkap, udah jelas. Itu kembali ke 10 besar. Betul nggak? Tetapi terkait bendera merah dan hijau, nah itu sudah apa ya? Itu bukan untuk mencari lawan. Itu mencari anatomi pohon, kelengkapan. Kalau pohon Anda sudah lengkap, anatominya, karakternya dapat, ya saya yakin itu pasti merah. Tetapi kalau anatominya nggak lengkap, bagaimana pohon itu bisa meraih prestasi yang terbaik? Nah, tapi kalau masalah bendera dua itu kembali, itu persaingan ketat, mencari lawan tetap. Oke, ada pertanyaan? Berarti dalam kontes itu intinya yang mencari menyanding antara sesama lawan tuh yang untuk nyari best-bestnya Pak ya? Best. Kalau mencari lawan itu, mencari Melihat ya. prestasi ya, itu mencari bestnya. Kenapa pada bilang mencari best? Otomatis itu kan mencari yang terbaik, yang terbagus. Pohon itu saya yakin di antara lawannya mereka itu pasti yang paling bagus ada. Yang paling lemah juga ada. Nah, tentunya dengan lawan ini mencari yang terbaik. Tapi terkait bendera merah dan hijau, itu kelengkapan pohon. Kembali ya, kelengkapan pohon. Nggak ada cari ini, nggak ada nyari lawan, bukan lawan di lapangan. Kembali performa pohon itu sendiri. Contoh, anatomi lengkap. Anatomi lengkap kan, akar, batang, ranting, kelengkapan. Nah, kalaupun tidak lengkap, kelasnya beda, itu bisa hijau juga. Kembali kelasnya juga. Nah, ngerti paham ya? Nah, Oh, itu. Jadi nggak perlu ada nyari lawan di sana. Kalau merah bendera merah dan hijau, mencari kelengkapan. Nah, beda kelas, artinya di kelas contoh di Madya. Namun batangnya masih ada kawat, itu pasti dikasih hijau.
batangnya pasti kasih hijau. Karena aturannya batang tuh nggak boleh ada kawat. Tuh, jadi ada yang dilanggar. Nah, kalau seandainya batang tuh dihilangkan kawatnya bisa merah. Yang penting tipenya anatominya lengkap. Oke? Masuk, masuk. Kalau yang perlu digundul enggak masalah. Tapi tetap performan pohon yang lengkap tuh paling bagus. Contoh sandigi. Karena dia kan tampil dengan daun, karakter tua. Nah, konsepnya tepat. Nah, anatominya lengkap. Terus apanya yang kurang? Pasti merah. Betul nggak? Nah, itu udah bedanya. Apalagi kalau di The Max, pohon itu disandingkan. Mencari yang terbaik. Artinya mencari lawan gitu loh. Mencari yang terbaik. Kenapa disandingkan? Ya karena nyari lawan. Biar nggak salah pengertiannya. Oke? Paham ya? Sambil bincang-bincang. Nah, salah satu ini, ya, jadi sentigi ini pada proses ini lumayan lama ya. Jadi los sampai begini. Ini awalnya dari tidak ada bagian atas ini. Sampai sini bagian ada. Ini juga tidak ada. Yang ada batang ini aja. Nah, jadi dapat, nah ini contoh nih. Batang segini ya, kita ada cabang nih, cabang meluncur ya. Ada batang meluncur nih, bukan cabang masuk batang tuh. Kita buat mahkota di sini. Ini naik buat mahkota. Jadi konsepnya twin. Twin itu apa? Lebih batang pada satu, 2 batang. Ada kedua kehidupan yang menonjol. Nah, di sini satu baru mahkota. Nah, itu kalau aliran namanya ekspresionis, berbatang lebih pada satu. Nah, namun di sini kolaborasi, ada surrealisnya ini, ada batunya. Nah, ini kan. Tapi dari logikanya alam ya, logikanya memang ada pohon tumbuh di atas batu alam sendiri, biar gitu. Nah, kalau teman-teman mau cari buat pohon prestasi, ya kompetitornya di sana. Jadi memilih bahan yang berkualitas. Itu kembali. Nah, ini salah satu sendiri ya. Nah, ini kalau teman-teman mau melanjutkan, boleh silahkan. Ini salah satunya. Tadi putar ya sendiri. Ini keren juga. Ini size-nya usahakan The Max dapat. Nah, nanti kita diturunkan lagi dikit, dapatnya The Max. Ini besar loh size-nya The Max. Ada 60 ya udah? Ada. Ini batunya juga besar tuh. Karena endorok. Ini ori. Banyak yang tanya teman-teman. Jadi rata-rata pohon yang disuka tuh ori ininya, ori batunya. Kata ori. Kalau memang ada ori, pada sampaikan. Ini keren teman-teman. Kalau yang minat silakan. Kalau yang mau mampir di bursa nanti di pasar The Max silakan. Ingat pohonnya masuk tanggal 10 ya. Dan tanggal 11 Mei. Nah, untuk di Lombok, di Mataram, pohon masuk tanggal 18 dan 19. Siapkan pohonnya di sana. Nah, di sana ada The Max Plus. Di Lumintang juga ada The Max Plus. Cuman di Lumintang itu regional saja. Oke? Artinya biar nuansanya beda. Kedepannya The Max Plus full juga kita gabung. Oke? Nah, ini agak mengkerut dikit nih. Cuaca boleh. Ini karakternya keren. Ini ada pelintiran di bawah. Asik. Kalau bahan-bahan gini pasarnya di atas 5.000. Tinggal nata aja. Atas 5.000 nih. Nih yang paling keren lagi. Woi, ini menampilkan batu ya, menampilkan akar ya, menampilkan batang tua ya. Nih, dekat-dekat nih. Cek nih. Nah, kalau ini ukurannya The Max Plus ini ya. Ukurannya medium, di atas 30 dia. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan. Tuh. Tuh. Ini karakter tua sekali. Tuh. Wih, tua sekali. Ini tua sekali nih, teman-teman. Nah, ini nih. Jadi kelengkapan udah oke ya. Kalau untuk tahapan, pada buat banyak tahapan nih. Kalau seandainya mau melanjutkan, silahkan juga. Karena di sini paling sabar pengelosannya. Nah, sampai batang. Ini coba di belakang lihat. Ini ori ada batu nih. Mantap. Original ada batu. Tuh. Daunnya juga rapat begini. Tinggal nyukur aja nih. Kita biarkan ini dulu, narik dia akarnya tuh. Lihat. Coba lihat dari bawah. Tuh. Ini proses sudah kalau nggak salah ada mungkin 6 tahun ini. 6 tahun. Tuh. Tingkat kesabaran. Ini harganya lumayan. Nah, jadi tinggal nata aja.
Kalau ini tinggal pruning-pruning ya, tinggal cukur-cukur, rapikan, bulatkan, ganti pot keramik. Udah Mantap. keren. Udah luar biasa ada pohon ini. Usul saran? Nah, Nah, kalau seandainya gaya seperti ini nih, gaya apa maksudnya berarti? masih Maksudnya masih kategori masuk informal oke, informal ya? ya buat dibuat twin juga oke gitu loh. Karena ini kan batang ini yang bawah ini kan cabang ini keren nih, bisa dikategorikan batang juga dia. Ini nih. Karena paling bawah dan masuk ke akar dan menyatu di batang ini tuh. Nah, makanya di sini kan dibuat twin dia. Nah, di sini. Nah, bisa. Tapi kalau karakter ini lingkar batangnya loh. Gila. Hah? Besar juga. Dengan lingkar batang karakter begini, daun kecil begini, susah dapat sekarang. Nah, mungkin kalau di luar udah di atas 50 juta nih. Karena ini tinggal menjadiin aja. Itu dah. Yang paling lama proses sendiri tahu ini nih, tahap ini loh. Ini tahapannya nih. Potong-potong ini. Ini juga nih. Ini kan dari tidak ada nih, tuh. Nih dari tidak ada nih. Jadi segini gini. Di bagian atas juga. Yang langsung mau lihat pohonnya sendiri, oke, bagus, silakan. Keren kok nih. Nah ini twin juga nih, ini lebih ekstrim nih gaya stylenya tuh. Yang seneng gaya begini tuh. Wah, ini cakep nih. Tinggal pilih-pilih aja nih. Entah nanti ke depan prestasi, tidak prestasi, tergantung teman-teman merawatan. Karena dalam konsep penilaian juga, kesuburan itu sangat penting. Gradasi dasar biasa, kesuburan luar biasa, daun kecil, wow, jangan dibilang sudah. Nah, molongo orang lihat. Nah, ini tergantung kita kesuburannya. Kalau gaya stylenya ini pada buat ini twin ya, tapi bagusnya alurnya nih, teman-teman perhatikan. Ini kalau bahan aja sekarang udah 5 juta nggak dapat beli. Apalagi menghidupkan lagi. Nah, kalau ini kan komposisinya udah lengkap semua ya. Kerangkanya udah ada, cabang tuh mulai. Ini tinggal merapatkan aja. Pada putar ya backnya ya. Oh, lihat. Nah, kira-kira berapa pasarnya? Oh, lihat sih, lihat belakangnya tuh. Gila, besar akarnya. Nah, ini waktu beli, ini kecil pohonnya. Nggak tahu ya sekarang kok besar di pot aja. Berapa tahun di sini? Ini ada mungkin 8 tahun. Lama Ini juga ya. Nih. Tuh. Penawaran banyak, cuman kasihan dijual karena sedikit ini nyari akar susah juga kayak gini tuh. Ini ada akarnya pohon ini dan di atas meliuk, akar meliuk. Tuh. Keren loh. Masuk. Ini tantangannya luar biasa. Nah, daunnya ini istimewa ya, daunnya daun kecil ya. Nah, dan lebih bagus lagi ini ada keringannya. Ini ori ini keringannya semua. Nih keringan. Kalau lebih mencoloknya ini keringannya. Ini di belakang dia. Ini nih. Ini keringan. Tapi ini memang tekukannya luar biasa nih. Asik dia, lentur itu loh, semua lentur. Dan Pak dia buat 2 mahkota lagi. Dan gayanya nggak sama semua gitu loh. Jadi stylenya beda-beda. Ini gayanya ambil informal, gaya ini memang gaya tai chi bener. Kalau apalagi di posisi dikit. Nah, gini ya. Hah? Cakep deh. Posisi dikit gimana? Masuk nih. Tapi arah mahkotanya kurang. Nggak, gini, jangan terlalu bawah. Segini aja. Dikit aja. Masuk. Oh, jangan terlalu full. Oke ya? Oke. Oh, keren teman-teman. Nah, ini kalau style yang kecil ini, yang The Max ini. Tuh. Oh, The Max ini keren lagi nih. Tuh, lihat belakang bawahnya. Pengeluasan lagi tuh. Nah, disinilah saya sampaikan buat adik-adik semua, perlunya kita berkarya ya. Dalam karya itu secara tidak langsung kita belajar terus. Belajar terus pemahaman tentang pohon. Jadi kadang-kadang kan antara teori praktek itu kadang-kadang tidak matching. Paling tepatnya pada sampaikan ya, makanya terusin ikut channel YouTube Sekali Bonsai. Ya, kita main bonsai kadang tidak sadar bisa membaca karakter orang itu dari pohon yang dia desain. Di mana tingkat emosionalnya tinggi, di mana rendah, dan pencapaiannya bisa nggak. Yang paling penting ada 2 ini. Menyatukan apa? Ikut di channel itu Sekali Bonsai. Luar biasa.